Saya lanjut. Oke, saya lanjut ke gas detektor ya. Oke, sebelum saya lanjut ke gas detektor, teman-teman ada nggak siapa aja ya yang ngambil skema migas? Saya, Pak. Siapa aja yang ngambil migas? Oke, Mbak Alfiana Dita Rahma, kemudian Mbak Sheila Dian. Siapa lagi? Mbak Sundrohani, ya Mbak Lulu. Sudah ya? Oke, alat uji gas detektor. Bentar, saya ambilkan ujinya. Coba ya. Oke, alat pengukur konsentrasi gas umumnya terdiri dari 4 jenis ya, 4 jenis. Flammable, kemudian toxic, oksigen, dan kombinasi. Nah, tapi sekarang yang lebih banyak dipakai, kalau industrinya itu kompleks, itu lebih banyak yang dipakai adalah yang kombinasi atau multi gas sektor. Tapi di tempat-tempat kayak migas, sektor tambang yang di dalam tanah, itu memang paling banyak yang dipakai adalah yang single, ya, single gas sektor. Ini saya punya ada, biasanya teman-teman buat praktek, cuman ini kondisinya memang sudah sangat parah ini. Kita mau beli lagi harganya mahal, karena untuk beli kayak gini harganya 12 juta. Ya. Jadi mahal sekali kalau kita beli. Paling kalau misalkan beli ya bikinan Cina. Bikinan Cina itu paling 3 jutaan. Nggak nyampe 2 juta, 2 juta, 700-an. Cuman ya tahu kalau bikinan Cina pasti cepat rusak. Ya, cepat rusak. Kemudian gas sektor yang jenis flammable untuk menguji apakah tempat kerja kita itu bisa mengalami kebakaran ataupun peledakan. Yang digunakan adalah contohnya seperti ini contoh aja ya, contoh, tapi alatnya sekarang udah banyak ragam, banyak jenis. Ya, itu adalah tujuannya untuk mendeteksi atau mengukur kandungan gas atau uap suatu zat yang mudah menyala, ya, menyala atau terbakar dalam udara. Tapi tujuannya adalah untuk mengukur apakah dalam suatu tempat kerja kita, apakah tempat kerja kita ada gas yang mudah menyala, ya, menggunakan flammable gas detector. Kemudian prinsip gas detector seperti apa sih prinsipnya? Prinsipnya adalah berdasarkan panas karena adanya pembakaran gas atau uap yang mudah terbakar dari contoh udara. Jadi gas yang ada di suatu ruangan, suatu tempat, itu contoh ya, contoh mengapa di tempat-tempat apa namanya ini, dapur, ya, tempat dapur untuk masak, itu juga kenapa pemasangan gas, tabung gas itu tidak boleh ditaruh di dalam lemari. Nah ini ibu-ibu biasanya kalau naruh gas itu dalam lemari, tertutup rapat, artinya biar rapi, padahal itu salah ya. Padahal itu contoh yang salah. Karena apa? Karena kita tidak bisa yakin bahwa tabung gas yang terpasang itu bocor atau enggak. Pada saat bocor atau enggak, yang ditakutkan pada saat bocor terjadi akumulasi gas yang sudah terbakar, metan itu dan propan itu, ya, akumulasi dalam lemari. Nah, ditakutkan pada saat kita buka lemari kemudian ada api, gas yang akumulasi
semakin banyak pada saat keluar akan menyambar api yang ada. Nah, itu contoh ya, seperti itu. Kemudian pengukuran konsentrasi dilakukan melalui filamen katalik. Ya. Jadi alat ukurnya itu dimasukkan, ada selangnya dimasukkan. Bukan berarti terus kita masuk ke dalam satu ruangan, kita bawa ini. Kalau kita memang ruangan yang sangat terbatas, ini dibawa masuk dalam ruangan, enggak, nanti malah kita yang tewas. Jadi sistemnya adalah, kalau ini kan sistemnya kan yang personal ya, yang taruh di sini kalau di tempat-tempat migas sektor pertambangan. Tapi kalau yang untuk tempat-tempat pengukuran secara gas individu personal sendiri-sendiri itu menggunakan selang. Selangnya diarahkan ke tempat yang akan kita ukur. Orangnya nggak masuk. Kalau orangnya masuk ikut-ikutan juga semaput ini orangnya ya. Bisa pingsan ataupun celaka. Nah, ini teman-teman nggak usah paham ini ya, nggak usah tahu tentang ini nggak tanyakan juga. Jadi yang ditanyakan hanya apa, bagaimana, dan mengapa. Nah, gas atau uap yang sudah terbakar dari contoh udara akan terbakar pada filamen, di mana hal ini menyebabkan naiknya suhu dan memperbesar tahanan sesuai dengan konsentrasi gas atau uap yang sudah terbakar. Contohnya udara. Contoh udara. Sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan sirkuit listrik yang menyebabkan penyimpangan jarum menunjukkan pada meter. Nah, di sini nanti misalkan ya, tapi ini bukan ya. Nanti akan menunjukkan, oh ternyata di sini gasnya adalah gas yang flammable. Nanti flammable ada jangkauannya berapa, lengthnya berapa, well-nya berapa. Makin tinggi konsentrasi gas atau uap yang sudah terbakar, yang terisap, maka makin tinggi penunjukan jarum. Nah, kalau ini posisinya bukan jarum, tapi kalau ini nanti pakai digital angka. Lelnya berapa? Lelnya 24, lelnya 50, dan lain-lain. Nah, semakin tinggi akan terlihat di angka. Nah, ini teman-teman harus paham kalau yang hidup di nanti kerja di sektor migas, ini yang harus dipahami adalah daerah bisa terbakar ataupun flammable range. Ya. Yang harus lebih dipahami adalah lel dan well. Lel dan well. Apa lel? Low explosive limit dan well upper explosive limit. Jadi semakin tinggi oksigen juga semakin susah terbakar, semakin rendah oksigen juga semakin susah terbakar. Semakin tinggi oksigen pun juga semakin susah, semakin rendah pun juga semakin susah. Jadi oksigen yang diperlukan adalah oksigen ada level well dan lel. Ya ini nggak usah. Oke, jadi teman-teman nanti pada saat gas sektor nanti cuman hanya diminta untuk memperagakan. Jadi teman-teman yang ngambil skema migas nanti hanya diminta untuk memperagakan. Yang ngambil skema migas sudah pernah megang ini belum? Mbak Lulu udah pernah ngambil megang ini Mbak Lulu? Kenapa Mbak Lulu? Gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Lupa saya, lupa. Pernah sekali, Pak. Pernah sekali. Jadi udah tahu ya, yang dipegang Mbak Lulu yang gas sektor yang multi atau yang multi, Pak, yang satu? Yang kayak gitu, Pak. Yang ini, yang multi. Ya, mohon maaf ini alatnya udah rusak, jadi makanya ini. Sama aja waktu itu juga, Pak, pecah-pecah. Ya, pecah-pecah sebenarnya sudah tidak layak pakai, Mbak. Walaupun katakanlah masih baru, tapi kalau sudah seperti ini udah nggak layak pakai dan harus ganti. Makanya sebenarnya memang paling bagus perusahaan itu belinya jangan yang multi, tapi yang satu-satu, yang lel sendiri, kemudian untuk oksigen sendiri, untuk H2S sendiri, untuk CO sendiri, bagusnya seperti itu. Tapi kalau seperti ini, satu harganya mahal, kemudian
Kalau rusak satu, rusak semua. Ya, kalau ini rusak satu, rusak semua. Tapi udah pernah megang kan, Mbak? Udah pernah operasi belum, Mbak? Waktu itu dinyalain sama orang yang berkompeten memang untuk gas tes, Pak. Memang dia punya sertifikatnya. Oh ya, udah punya. Saya cuma mendampingi aja. Ya, biasanya memang orang yang kompeten yang boleh megang ini yang punya sertifikat K2S ataupun juga punya sertifikat bekerja di ruang terbatas, confined space. Ya, nggak apa. Kita orang ketiga, nggak apa-apa kalau teman-teman yang penting tahu bahwa ini adalah alat gas detector. Yang penting nanti pertanyaannya para asesor itu lebih ke arah, coba dong terangkan cara penggunaan gas detector. Nah, nanti Mbak Lulu kan di situ masih kerja ya. Nah, nanti bisa tanya sama teman yang di situ, terangin dong. Kalau enggak ya di sini nggak apa-apa. Jadi pada prinsipnya gas detector ini nanti begini cara penggunaannya. Sebelum kita masuk ke tempat-tempat yang akan diuji, ataupun ke tempat-tempat yang bahaya, ataupun kita bekerja di tempat-tempat bahaya, yang dimana ada potensi gas H2S, ada potensi O2-nya kurang, ada potensi flammable range, kemudian ada potensi CO-nya tinggi, CO2-nya tinggi. Nah, maka kita memang wajib menggunakan ini yang dipasang di sini. Nah, nanti ada pertanyaan juga, kenapa kok dipasangnya di, nah, biasanya kalau di coverall kan ada ini ya, di coverall ada tempat untuk memang khusus untuk naruh ini. Nanti ada pertanyaan, kenapa kok naruh di sini? Kenapa Mbak Lulu? Karena dekat dengan napas. Ya, betul. Nah, pertanyaan seperti itu karena dekat dengan napas. Sip. Siapa lagi selain Mbak Lulu yang nanti ambil skema migas? Mbak Dita. Mbak Dita udah pernah pegang ini belum, Mbak Dita? Belum, Pak. Belum. Oke. Ya, di sini nanti ada 4. Nanti ini ada layar. Layar ini ada 4. Ada H2S. Kemudian ada nanti ada 4 layar ini. Di layar ini ada 4 digital ya. Kita menunjukkan bahwa di sini ada H2S, ada LEL, ada CO, ada O2. Ya, ingat ya, di layar ini menunjukkan ada O2, oksigen, ada LEL, low exposure limit, kemudian ada CO2 dan ada H2S. Ada 4 gas yang nanti tertera di layar ini. Ya. Cara penggunaannya nanti hanya tanya, gimana cara penggunaannya? Oke, cara penggunaannya gini Pak. Pada saat kita mau masuk ke tempat-tempat kerja, di mana tempat kerja punya potensi 4 jenis gas tersebut, sebelum kita nyalakan, kita menuju ke tempat yang jauh dari sumber 4 hal tersebut. Ya, kita menjauh dulu, cari tempat yang paling bersih dan paling sejuk. Ya, bersih itu artinya rindang dan lain-lain. Nah, yang kira-kira menurut Mbak Dita ataupun teman-teman semua berada di tempat yang paling jauh dari sumber 4 bahaya tersebut, 4 gas tersebut. Kalau sudah, nyalakan. Kayaknya ada tombol ini. Tombol ini kan nyalakan, tekan. Tapi ini maaf ya, ini sudah mati ini, jadi nggak bisa dinyalakan. Tapi saya coba deh, saya coba. Barangkali nyala. Oke, kita tekan ya. 1, nah nyala, alhamdulillah. Ya, pada saat nyala tunggu sampai dia kalibrasi sendiri ya, tunggu sampai kalibrasi sendiri. Nah, dia muncul, mungkin bisa lihat ya. Ya, akan muncul. Maaf, ini error karena memang udah rusak ya. Tapi akan muncul tulisan
ini udah failure, ini rusak. Jadi nggak bisa dipakai. Intinya seperti itu. Setelah nyala dan muncul kalibrasi, muncul 4 huruf tadi, nah baru kita pasang di tempat yang udah disediakan. Biasanya di coverall ini di sini ada apa ya, kain khusus yang untuk naruh ini. Cek. Inilah kalau sudah jalan, kita mulai aktivitas kerja. Setelah aktivitas kerja selesai, ingat setelah aktivitas kerja selesai dan tidak ada bunyi-bunyian, tidak ada tanda-tanda alert, ya, tidak ada tanda alarm atau alert. Pada saat kita sudah selesai menggunakan alat ini, kita sudah melakukan aktivitas, kita kembali ke tempat tadi. Ya, kembali ke tempat tadi. Setelah kembali ke tempat tadi, sama kita matikan. Matikan juga dengan cara menekan. Tekan terus sampai dia bunyi tit 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 tit. Ya, selesai. Oke, hanya itu aja, nanti pertanyaan seperti itu. Betul cara penggunaannya. Oke, paham Mbak kita? Paham, Pak. Oke, yang lain. Siapa lagi yang ambil migas nih? Mbak Sela? Iya, Pak. Mbak Sela udah pernah megang ini, Mbak Sela? Sudah, Pak. Pegang aja. Oh, pegang aja. Udah pernah operasiin belum? Belum, Pak. Ya, oke. Kemudian, ini peralatannya juga ada peralatan ya. Jadi jangan setelah dipakai, sebaiknya dibersihkan pakai kapas, pakai tisu yang pakai ada yang cleaner. Tapi cleaner yang jangan sampai tangan kita megang ini. Kita juga tidak diperbolehkan untuk megang ini lubang-lubang hisap. Ya. Ini lubang hisap. Tangan kita kan nggak tahu nih habis megang minyak misalnya, megang apa nggak boleh ya. Nggak boleh megang itu. Nah, kalaupun kotor, nah ini seringnya kalau kotor segera dibersihkan pakai cairan yang sudah disediakan, nah, pakai cleaner yang bersih sampai ini. Kemudian setelah dibersihkan juga jangan langsung ditaruh di tempat jusnya. Pastikan dulu ini sampai kering banget. Ya, pastikan dulu sampai kering banget. Kalau sudah kering banget baru disimpan, dimasukkan. Ini pun tidak boleh ditaruh di tempat yang panas. Ya. Tidak boleh, peralatannya tidak boleh taruh tempat yang panas. Ya. Dan terpapar langsung dengan sinar matahari. Kenapa? Ini juga pakainya kan plastik itu. Ini lama-lama kalau kena panas matahari kayak meleleh. Ya sama kayak HP. Ini juga sama. Kemudian debu. Ya, kita juga dari debu. Pakainya pakai kuas, dibersihkan pakai kuas. Oke, coba kita ambil migas nih. Tadi Mbak Gita, Mbak Lulu, Mbak apa lagi yang ambil migas? Mbak Ana ambilnya apa Mbak Ana? Umum, Pak. Gak apa-apa. Belum pengalaman sih, Pak. Dalam Ya, teman-teman yang ambil skema umum, ini memang nanti tidak ditemukan. Tapi ini perlu sekali buat pengetahuan teman-teman. Karena nanti di tempat-tempat yang sektor umum pun harusnya juga sudah ada ini. Apalagi kayak di tempatnya sama Mas Tevau yang peserta kali ini ada 2 orang mantan taruna pelayaran. Jadi teman-teman anak pelayaran itu juga sudah banyak yang berguguran. Banyak yang meninggal, banyak yang mati, banyak yang tewas di kapal, karena di bunker-bunker. Teman-teman di kapal-kapal ini, mereka memang kurang mengikuti aturan-aturan sistem confined space, tempat terbatas, ruang terbatas. Beberapa kasus kemarin terjadi, contohnya ya, contoh yang sudah terjadi itu adalah teman-teman yang kerja di kapal-kapal batu bara. Pada saat mau mengadakan pembersihan cleaning, ya, mereka langsung masuk ke bunker, ya, Kita tahu bahwa batu bara itu adalah berasal dari bumi. Yang tentunya kalau sesuatu hal dari fosil itu pasti mengandung H2S ataupun
mengandung gas-gas yang lain. Teman-teman pelaut ini begitu masuk bunker, mereka tidak menggunakan sistem bahwa mereka bekerja di confined space. Langsung masuk, kalau bisa nafas, kemungkinan besar itu oksigennya kurang, CO-nya tinggi, dan ada H2S. Maka teman-teman yang pelaut-pelaut yang dari pelayaran ini begitu masuk ke dalam bunker, mereka bertewas. Dan sudah ada yang kejadian tewas langsung 5 orang. Oke, apa lagi yang nomor 3 yang ngambil migas ya. Nah, teman-teman yang kayak Mas Ari, kemudian kayak Mas Nova, itu juga kebetulan mereka bukan kerja di sektor migas, tapi kebetulan Mas Ari sama Mas Nova ini adalah perusahaan yang pemasangan panel surya di Pertamina. Suatu ketika mereka juga pasti akan masang-masang seperti ini tempat-tempat yang punya risiko gas H2S yang tinggi. Makanya saya mengharapkan juga teman-teman juga paham tentang ini. Oke, nggak ada pertanyaan, Mas Bambang? Oke, Mbak Suri? Bu Bidan juga harus tahu ini loh, Bu Bidan. Tapi kalau Bu Bidan belajar ini untuk ukur kenakalan bapak-bapaknya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya, Oh, sebentar Pak. Sebentar. Tadi kan ada O2 Pak. Ya. Berarti kan oksigen ya Pak ya? Nah kalau yang keduanya apa tuh Pak? Tadi ada oksigen. Ya. Kedua ngukur oksigennya. Oksigennya apakah oksigennya dalam satu ruangan tempat kita kerja itu di 21%. Karena udara yang wajib kita hirup adalah di 21%. Kurang dari 21%. Nah, makanya ini juga saya juga jarang pakai masker. Ya, saya juga pakai masker. Sebenarnya kalau orang ketiga belajar ini, kalau orang ketiga belajar manajemen risiko dan belajar tentang H2S, tentang confined space, sebenarnya kebanyakan manusia pakai masker pun tidak baik. Kenapa? Karena saya pernah mencoba, zaman ini masih bagus ya, zaman ini masih baru. Saya pernah ngukur, kita pakai masker, kita coba, kita ukur di masker. Nah, oksigen yang ada di masker ini tidak mencapai 21%. 19% malah. Bahaya itu. Makanya kalau orang pakai masker sering pusing, sering nguap, ya, sering lemas karena apa? Oksigen yang kita hirup kurang dari 20%. Nah, mungkin teman-teman yang lain mungkin merasa, aduh ini COVID, dan kayak gitu. Tapi tetap walaupun COVID, tapi kita orang ketiga. Orang ketiga itu ada materi tentang manajemen risiko, ada materi tentang confined space, H2S, ya, ada materi tentang gas sektor. Saya pernah mengukur itu, Mas Bambang. Saya pernah mencoba mengukur, ternyata oksigen yang kita hirup yang di dalam masker, ya, masker terus-menerus, itu di angka 19%. Itu artinya sangat berbahaya bagi otak. Nah, sedangkan tadi di materi MFR, di materi tentang medical first aid, itu adalah apabila oksigen tidak kekurangan oksigen yang merusak otak ya Pak. Gitu Mas. Nah, terus yang keduanya Pak, apa tuh Pak habis oksigen? H2S. H2S. Hidrosulfida atau hidrosulfur. Kemudian sulfikat ya Pak ya? Sulfida. Oh, sulfida. Atau hidrosulfur deh. Ya, kemudian low limit atau nilai ambang batas terhadap gas yang mudah terbakar.
Yang lagi adalah CO2. CO2. Oke. Ya, CO2. Nah, kayak teman-teman di sektor industri panas bumi, ini kan sekarang lagi tren nih. Makanya teman-teman kalau pengen berkarir, ini lagi booming, ya, lagi mulai banyak adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, ini lagi banyak sekali nih. Kalau mau daftar dicoba, ya, mencoba untuk daftar di pembangkit listrik panas bumi. Dia pengeboran nanti ngebor gunung, yang ngibor gunung nanti diambil panasnya, diubah menjadi energi listrik. Ini lagi rame ini. Dan kejadian kemarin yang di pengeboran uap gas di Banjarnegara Dieng, tepatnya di sayapnya punya Geodipa Energi Dieng. Geodipa Energi Dieng kemarin muncul, kemudian berapa ya korban kemarin 7, 1 meninggal. Ya karena terkena uap gas H2S. Ya di Dieng ini sudah sering terjadi tahun berapa ya, tahun 80 atau 70 pernah sampai meninggal berapa puluh orang H2S itu. Itu Mas Bang. Ya Pak, masalahnya saya pernah pegang juga sih Pak itu. Gimana Mas Bang? Ya saya pernah pegang alat itu masalahnya. Makanya saya pengen tahu. Cuma dikasih tahu ini detektor gas gitu aja. Tapi nggak tahu rincinya, Nggak tahu rinciannya. Ya. Mas Bang ambilnya apa ini? Umum atau migas? Saya operator umum Pak. Umum, oke. Oh. Yang penting tahu karena ini juga dipegang oleh orang-orang safety sebenarnya. Jadi tidak harus orang migas, sebenarnya semua orang safety harus tahu ini. Ya, minimal tahu cara penggunaannya, fungsinya buat apa yang diukur, dan bagaimana tata cara untuk perawatan. Karena ini udah lama, ini sudah berapa tahun berarti ya? Dari tahun 2014. Jadi ya rusak ya wajar, karena memang alat seperti ini sebenarnya hanya dipakai maksimal 5 tahun. Ya. Maksimal 5 tahun. Alangkah baiknya 3 tahun diganti, 3 tahun beli baru. Alangkah baiknya. Ya, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Pak. Ya. Jika itu dipakai, kalau menandakan bahaya apakah bunyi? Ya, bunyi. Nanti akan bunyi. Oh. Nanti akan bunyi. Ya, nanti ada mengeluarkan alert ataupun alarm. Ya, akan bunyi. Bunyi yang harus keluar. Harus segera meninggalkan lokasi kerja. Oke, lanjut. Ada tanya lagi, Pak? Mbak Dita? Itu bunyinya dalam jarak berapa meter, Pak? Bunyinya terus-menerus. Jadi bunyi terus-menerus, semasi ada potensi bahaya gas yang masuk, dia akan bunyi terus-menerus. Karena gini, perbedaan nilai, ya di sini katakanlah H2S misalkan 10 ppm misalkan. 10 ppm itu batas ya. Pada saat dia ada peningkatan ke 11 ppm dia udah bunyi. Jadi ada peningkatan 0, sekian, 10,5 lah katakanlah, itu udah bunyi. Misalnya bunyi seperti itu. Nah, pada saat bunyi sudah harus cepat-cepat menjauh dari lokasi sumber bahaya. Terus untuk menghentikan bunyinya ya, kan, harus di tempat yang paling aman dulu. Ya, cari tempat yang paling aman. Ya, nanti kan udah aman, dia akan kembali normal karena yang tadinya menghisap H2S, misalkan ya, menghisap H2S, begitu kita menjauh menuju tempat evakuasi, menuju tempat yang paling aman, nanti dia akan secara otomatis dia menghisapnya ke udara yang bersih lagi. Oh, iya. Terima kasih, Pak. Ya, kemudian kita dalam menjauh juga melihat windshock. Nah, makanya tempat industri wajib dipasang windshock ataupun arah angin. Kalau misalkan ada bahaya bunyi, kita tidak diperbolehkan searah angin, tapi justru melawan angin. Justru melawan angin. Kalau kemarin pemadam kebakaran adalah searah dengan angin. Ya, kalau kita melihat, windshock-nya arahnya ke utara, berarti kita jangan ke utara, tapi kita ke selatan. Karena apa? Kalau kita ke utara, berarti kan gas H2S ke utara, ke bawah ke utara.
Oke, jelas Mbak? Jelas, Pak. Ya, yang lain ada yang mau nanya? Silakan. Bikin sertifikat gas tes berapa, Pak? Apa? Conventional apa 2S? Itu. Ya, ada 2, Mbak. Ada 2 sertifikat. Oh, ada 2. Yang H2S. Ada berapa Oh. orang? Jadi sertifikat itu menyesuaikan peserta. Semakin banyak peserta semakin murah. Oh gitu. Gitu. Apalagi nanti kalau ada kayak gini nih, ada apa ya? Ada biaya subsidi-subsidian. Jadi ini kan kebetulan ada program biaya murah subsidi dalam rangka Ramadan. Gitu. Kalau semakin banyak orang semakin murah. Karena kenapa? Karena kita harus menghitung nilai sertifikatnya, nilai pelatihannya, dan lain-lain. Nanti next saja lah. Kalau ada promo. Siap. Ya, kemudian saya mau jelasin nih dikit nih. Jadi kalau ada teman-teman yang bekerja di sektor migas maupun non migas, tapi terkena H2S, ya, kena keracunan H2S. Yang pertama, langkah pertama adalah segera selamatkan diri menuju tempat yang paling aman, melawan arah angin. Ya, yang kedua, pada saat ada teman yang kena korban H2S, ya dibaringkan, ya, kemudian kepala diangkat, kemudian jangan dikasih air minum. Bahaya ya, jangan dikasih air minum putih, ya, jangan dikasih air putih. Kenapa? Nanti silakan bisa lihat teman-teman bisa lihat di tabel kimia. Nanti coba antara H2S dengan H2O, ya. Air kan H2O ya. Nanti coba digabung, jadinya apa? Jadinya nanti asid apapun apa, Mbak? Asid itu apa, Mbak? Apa Pak? Pak gimana Pak? Mual dia. Asid itu adalah Asam Pak ya? asam ya, jadi asam. Satu mual tambah keracunan dan bisa mati ya. Malah bisa mati nanti. Jadi kalau ada teman-teman yang kena keracunan H2S, jangan dikasih air putih. Itu adanya sama aja percampuran antara H2S dengan H2O. Jadi tidak boleh dikasih air. Oke, gitu. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Cukup, Pak. Ya.